Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Nurhuda dengan NPM 19063000681. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian ESP32 dan juga DHT11 yang sudah saya buat. Jadi untuk pertama-tama saya akan menjelaskan alat dan bahan yang akan digunakan pada percobaan uji kali ini. Yang pertama yaitu ada ASP modul ASP32, yaitu sebuah microcontroller yang digunakan untuk berbagai multifungsi, umumnya seperti penggunaan Wi-Fi dan juga perangkat-perangkat IoT lainnya. Dan kemudian di sini ada DHT11, yaitu merupakan sensor modul untuk mengetahui suhu dan juga kelembapan dari suatu ruangan. Terus yang ketiga, ini kita menggunakan breadboard untuk meletakkan ESP32 dan juga DHT11-nya, dan juga kita menggunakan kabel jumper dan juga kabel micro USB-C khusus untuk Arduino yang digunakan untuk mengupload dari Arduino ke ESP32. Nah, pertama-tama kita akan mengerjakan pada bagian Arduino dan juga importnya. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini adalah code yang sudah dibuat oleh saya, dan juga ini mengambil referensi dari internet juga. Pertama-tama untuk menjalankan DHT11 ini kita memerlukan beberapa import library seperti yang ada di include library. Di sini kita bisa manage library dan juga memilih modul-modul apa saja yang kita sudah gunakan. Nah, sebelumnya saya juga sudah mengimport ESP32 dan modul-modul ESP32 lainnya yang mendukung. Habis itu kita juga sudah memasukkan additional board manager URLs, yaitu yang berisi JSON untuk modul ESP32 itu sendiri. Dan juga di sini terdapat board, ini juga sudah ditampilkan. Ini kita menggunakan SP32 dev modul. Nah, sehingga dengan ini seharusnya jika kita menjalankan code yang akan di-upload, itu akan bisa terjalan dan tereksekusi dengan benar. Oke, kita lanjut ke bagian code-nya. Di sini kita yang pertama-tama include DHT11, yaitu untuk mendefinisikan library dari DHT itu sendiri. Habis itu kita juga mendefine DHT pin-nya yang akan digunakan sebagai output dari ESP32 dan juga DHT11-nya. Habis itu kita mendefine DHTP apa yang sedang kita gunakan. Yang kita sedang gunakan yaitu DHT11, jadi makanya kita mendefine juga. Habis itu kita akan melanjutkan dengan DHT pin dan juga DHT type. Dan beberapa fungsi untuk void setup dan juga void loop-nya, di mana kita menggunakan jenis tipe data float dengan untuk mengerit atau menampilkan dari kelembapan, habis itu temperatur, dan juga beberapa konfigurasi lainnya seperti yang ada di ini, seperti head index dan juga di dalam Celsius ataupun Fahrenheit. Nah, tahap selanjutnya yaitu kita akan merangkai ESP32 dan juga DHT11. Bagaimana agar kedua komponen ini bisa berfungsi secara baik setelah diupload oleh Arduino. Ini kita menggunakan aplikasi Proteus, namun ESP32 untuk sendiri ini pinnya juga berbeda. Namun kita bisa dapat menggambarkan dari sini, di mana GND di sini ya yang berarti ground, dia akan dihubungkan di dalam DHT11 ini, yang itu pada pin ground. Habis itu untuk data, kita akan menggunakan pin 4 seperti yang sudah define pada Arduino. Kita menggunakan DHT pin 4. Habis itu untuk VDD atau outputnya, kalau misalnya di DHT11 itu bertanda plus, itu kita hubungkan dengan VCC, di mana VCC ini dilambangkan dengan 3V3. Ya, setelah dari penjelasan rangkaian pada proyek tadi, kita akan mencoba ke dalam perangkaian aslinya, di mana di sini SP32 juga harus dipasangkan ke dalam breadboard, dan juga di sini terdapat DHT11 di mana mempunyai 3 pin. Yang pertama itu out atau sebagai VCC, habis itu out sebagai output dari ESP ini, habis itu plus sebagai VCC, dan juga min sebagai ground, di mana artinya yang bertanda plus di sini akan dihubungkan ke dalam VCC pada SP32 yang ditunjukkan dengan tulisan 3V3. Habis itu yang bagian tengah yaitu output, di mana kita menggunakan outputnya pada
ESP32 dengan menggunakan pin 4 atau di sini yang tertuliskan D4. Habis itu yang terakhir yaitu pin yang yang bertanda min, di mana min ini menunjukkan arti ground yang harus dihubungkan pada ESP32 ground. Nah, dengan ini rangkaian sudah terpasang sesuai Proteus yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang terakhir kita harus menghubungkan USB, micro USB ke dalam masuk ke dalam ESP32 sehingga nanti port atau COM3 akan terdetek pada Arduino. Oke, setelah membuat rangkaian, selanjutnya yaitu adalah tahap eksekusi, di mana yang pertama-tama kita harus mencolokkan Arduino ESP32 dan juga DHT11 yang sudah dihubungkan dengan micro USB ke dalam laptop kita, sehingga dengan ini kita bisa dapat mengeceknya melalui tools. Habis itu kita melihat portnya, dan di sini yaitu portnya kita sudah menggunakan COM3, yang berarti device laptop yang kita gunakan untuk Arduino dan juga ESP32 ini sudah terhubung. Dan selanjutnya yaitu kita hanya tinggal mengupload dengan mengklik tombol upload pada bagian di atas, dan kita akan menunggu. Berikut adalah hasil setelah upload dijalankan, di mana tertulis hard resetting via RTS pin, di mana ini bertanda bahwa upload telah berhasil dilakukan ke modul ESP32. Dan untuk melihat apakah hasil ESP32 dan juga DHT11 ini berhasil dijalankan, kita bisa mengecek serial monitor yang berada di kanan atas pada Arduino, di mana di sini terlihat humidity dan juga temperaturnya terbaca, dan misalnya kita memencet tombol N, di sini akan terdelay sedikit, namun akan berjalan lagi. Nah, untuk mengetesnya apakah suhu dan juga humidity-nya ini berubah atau enggak, kita bisa meniupkan sedikit udara ke dalam DHT11 ini untuk menguji apakah bisa atau enggak. Ya, dapat terlihat bahwa tadi temperaturnya menunjukkan pada angka 29 derajat, dan sedangkan sekarang sudah ke 33 derajat, dan ini akan turun terus seiring dia membaca suhu pada ruangan sekitar. Jadi dengan ini hasil praktikum yang dilakukan dengan ESP32 dan juga DHT11 untuk menguji temperatur dan juga humidity pada suatu ruangan berhasil telah dilakukan dengan beberapa percobaan dan juga alat-alat yang telah dibutuhkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.